Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku di channel sharing-sharing. Oke, kali ini saya mau share tentang dunia perdosenan, terkhususnya tentang BKD. Kalau kalian dosen yang menonton ini tahu BKD. Nah, BKD ini adalah singkatan dari beban kerja dosen. Oke, beban kerja dosen yang harus dilaporkan oleh seorang dosen tiap 6 bulan. Tadi apa sih beban kerja dosen? Oke, jadi seorang dosen harus melakukan tridharma. Tridharma itu ada 3 hal ya. Tri kan artinya 3. Jadi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau orang awam taunya dosen mengajar di kelas, di kampus, itu saja, bukan, ternyata enggak ya. Dosen itu bukan cuma mengajar. Oke, walaupun itu adalah salah satu poin besar di dalam tridharma, tapi dosen itu harus melakukan penelitian dan menerbitkannya minimal itu dalam bentuk jurnal. Oke, yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini semua tiga ini kenapa diwajibkan? Karena ini dianggap, kalau sudah melakukan 3 hal ini, dianggap bahwasanya kita sudah akan berkontribusi kepada masyarakat gitu. Kalau mengajar otomatis ya kita berkontribusi kepada mahasiswa itu kan bagian masyarakat juga, masyarakat kita. Nah, kalau penelitian itu dapat meningkatkan ilmu pengetahuan di negeri kita, di negara kita gitu kan, dan itu juga akan bermanfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, namanya saja sudah pengabdian kepada masyarakat, otomatis memang targetnya adalah masyarakat. Nah, ketiga hal ini ya wajib dilakukan, seharusnya memang harus dilakukan oleh seorang dosen. Nah, kalau sudah dilakukan ya kita laporkan sebagai dosen, kita laporkan ke Dikti bahwasanya kita seorang dosen yang melakukan tridharma. Laporan BKD ini, laporan beban kerja dosen ini ya, tadi kan berkaitan dengan Serdos tadi, sertifikasi dosen. Nah, kalau saya cukup baru 2 kali ya melakukan laporan BKD, dan itu cukup menyita waktu, menyita energi, mungkin karena ini pertama kali saya melakukannya, jadi sambil cari tahu bagaimana caranya saya juga melakukannya begitu. Tapi kalau sudah kebiasaan itu akan mudah ya bagi saya khususnya nanti, atau bagi seorang dosen nanti. Nah, ini saya sudah ada di tangan saya laporan beban kerja dosen yang saya lakukan semester lalu. Oke, jadi saya, ini nama kampus saya ya, nama di mana saya mengajar. Oke, jadi ini nggak kelihatan ya. Jadi ini jadwal mengajar saya yang saya minta dari kampus, begitu kan, berapa SKS. Minimal itu untuk seorang dosen 10 SKS. Kalau tidak ada posisinya atau jabatannya di kampus ya, 10 SKS. Jadi saya mengajar 10 SKS. Kemudian, nah tadi kan saya bilang dalam BKD itu salah satu yang dilaporkan adalah pengajaran. Nah, kalau pengajaran kita laporkan nih absen mahasiswa. Jadi kan 10 SKS saya itu ada berapa kelas ya? Karena di kampus kami ada yang 1 SKS, nama mata kuliahnya adalah conversation, maka saya mendapatkan ada berapa kelas nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelas. Jadi bayangkan saya akan melaporkan 8 kelas saya dalam pengajaran gitu kan. Ini salah satu grupnya atau kelasnya yang saya ajar kan ada 8. Jadi nanti saya begini ada 8 kelas. Yang pertama itu absen, nih absen mahasiswa. Kemudian daftar nilai akhir sampai semester ujian semesternya juga dicantumkan gitu ya di sini. Dan yang ketiga adalah namanya berita acara apa yang saya lakukan, apa yang saya ajarin, nih berita acaranya. Oke. Apa yang saya ajar di kelas per pertemuan begitu. Jadi berita acara ini ada hari, tanggal, kemudian materi, ini materinya. Oke, nampak nggak sih? Ini kameranya kamera depan ya, jadi nggak kelihatan mirror gitu.
ini materi dan pokok bahasan, kemudian masuk dan keluarnya itu jam berapa. Nah, saya juga mendaftarkan di sini, mendata di sini berapa yang hadir, berapa yang sakit, berapa yang absen atau alpa. Nah, ini tanda tangan saya dan kemudian diketahui oleh komisaris kelasnya. Begitu. Ini dia berita acara. Nah, ini per satu kelas ada tiga hal yang akan kita lampirkan atau kita laporkan. Tadi apa? Yang pertama adalah absen mahasiswa, yang kedua adalah daftar nilai mahasiswa, dan ketiga adalah berita acara. Nah, jadi karena saya ada 8 kelas, berarti 8 kali 3 lembar begitu nanti yang saya laporkan dalam pengajaran. Yang pertama pengajaran, oke? Dan yang kedua adalah jurnal. Nah, jurnal ya kamu harus rajin-rajin ya sebagai dosen untuk menerbitkan penelitian. Kamu melakukan penelitian dan menerbitkannya, diharapkan itu dapat diakses linknya gitu ya. Jurnalnya minimal itu nasional gitu, kalau internasional lebih bagus lagi gitu. Dan yang ketiga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kalau saya selama ini melakukan pengabdian di sekolah gitu, sekolah SD ya, rajin-rajinlah meningkatkan link ya ke sekolah-sekolah supaya mudah untuk melakukan pengabdian di sana begitu. Oke, jadi yang 3 ini kita laporkan di beban kerja dosen, dan untungnya kita melakukannya secara online. Oke, sekian dulu video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk dukung channel sharing-sharing supaya lebih berkembang lagi channel ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu, bye bye.